Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas satu tema dalam materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang akhlak ya. Kita akan fahami apa itu akhlak dan sebagaimana atau bagaimana kita harusnya berakhlak baik terhadap Allah ya, terhadap Rasul, terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan bahas tentang definisi ya, tentang akhlak itu sendiri. Secara bahasa, akhlak ini dari bahasa Arab ya, dari kata khuluq ya, jamaknya akhlak, yang artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Lalu menurut istilah, akhlak ini didefinisikan adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami, sebagaimana ditulis oleh Muslim Nurdin dan kawan-kawan dalam bukunya Moral dan Kognisi Islam. Sedangkan menurut pendapat para ulama, kita akan coba bahas di sini. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, penulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Jadi tindakan tanpa banyak berpikir gitu ya. Artinya dengan bahasa lain mungkin secara spontan, muncul secara spontanitas, tidak dibuat-buat. Nah, ini pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berikutnya menurut Abdullah Darras, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap serta membawa kecenderungan terhadap pemilihan pada pihak yang benar atau akhlak yang baik, dan atau pihak yang jahat atau disebut dengan akhlak yang buruk. Ya, energi atau kekuatan yang dalam berkehendak ya untuk melakukan sebuah tindakan baik maupun buruk. Dan menurut Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan kehendak yang berarti bahwa bila kehendak itu membiasakan sesuatu, maka kebiasaan tersebut disebut akhlak. Ahmad Amin ya, Etika, Ilmu dan Akhlak. Ini akhlak menurut ulama. Pada intinya adalah memiliki makna yang sama ya, tentang perilaku ya, tingkah laku, kemudian tindak tanduk ya, seperti itu yang dilakukan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Lalu di dalam Al-Quran atau hadis, adakah tentang akhlak? Tentu banyak kita temui di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tapi di sini ada beberapa saja, cuman saya berikan satu saja ya, tentang akhlak ya. Yang pertama dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya ya, paling baik akhlaknya. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan sebagai khairul anam, sebaik-baik manusia. Selanjutnya di dalam hadis pun juga kita temui tentang kalimat atau kata akhlak ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq. Ada hadis yang lain menyebutkan liutammima makarimal akhlaq. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat akhlak. Lalu sifat-sifat akhlak, kita perlu juga pahami apa sebenarnya akhlak itu. Bisa kita lihat dari sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu akhlak itu tertanam dalam jiwa sehingga menjadi kepribadian.
sesuatu yang menjadi kepribadian, ya, kemudian tertanam dalam jiwa itu akhlak. Kemudian dilakukan dengan mudah dan tanpa pikiran. Nah, tapi bukan tidak sadar ya di sini, atau tidak hilang ingatan atau tidur atau juga gila, tidak. Tetapi ini seperti pendapat tadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu spontanitas, ya. Tidak dibuat-buat, kemudian juga mengakar dalam hati menjadi sebuah kepribadian. Atau kalau kita bisa juga jelaskan, tindakan pertama seseorang ketika menghadapi sesuatu itulah akhlak. Ketika mendapatkan musibah misalkan, dia langsung meraung-raung, kemudian dia marah-marah, atau dia memilih sabar, kemudian juga menjaga diri. Nah, itulah akhlak. Berikutnya adalah timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Nah, tadi artinya tidak dibuat-buat ya, karena tertekan atau karena dipaksa seperti itu. Itulah akhlak. Lalu dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Ini tidak ada sandiwara. Kalau sandiwara itu bukan akhlak berarti. Ya, artinya acting aja gitu. Khususnya akhlak yang baik dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah. Berikutnya adalah selain akhlak ada juga kata atau kalimat maknanya agak mirip-mirip ya, yang kadang orang juga susah membedakan, yaitu etika dan moral. Definisi etika kita perlu pahami pelan-pelan saja. Etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adalah kebiasaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian etika merupakan dunianya filsafat ya, nilai dan moral, yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Menurut Ahmad, sebagaimana dikutip ya, mengutip dalam Muhdar, mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang kepada sesama, menyatakan tujuan perbuatan seseorang, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Itulah etika. Lalu moral berikutnya. Moral berasal dari kata mores dalam bahasa Yunani atau Latin ya, bukan Yunani ya. Jamak dari more, bahasa Latin, yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Kemudian para ilmuwan seperti Kiliakan menjelaskan bahwa moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan yang lainnya. Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, namun juga mengarahkan seseorang untuk dapat berbuat baik kepada orang lain. Moral juga melibatkan jalinan emosi, kognisi, dan tindakan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian menurut Howard, moral merupakan patokan perilaku benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman bagi pribadi seseorang. Moral juga menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik dan buruk perbuatan seseorang dapat diukur dari nilai moral. Lebih kepada nilai ya, nilai nilai kebiasaan yang berangkat dari sebuah adat. Ini jadi perbedaannya antara akhlak, moral, dan etika. Dari segi makna, bahwa akhlak artinya perangai perbuatan kita atau perbuatan manusia itu akhlak. Kemudian sedangkan moral juga nilai atau ketentuan baik dan buruk. Ketentuan baik dan buruk. Etika, ilmu tentang baik dan buruk, ilmunya dalam etika disebut etika. Adapun sumbernya atau dasar dari akhlak, moral, dan etika adalah, kalau akhlak dari Al-Quran dan hadis ya, akhlak sumbernya. Moral, adat istiadat atau hasil kesepakatan bersama. Demikian juga etika, apa yang disepakati bahwa ini baik, ini buruk ya, maka itu disebut dengan moral atau etika. Dikatakan baik di lingkungan tertentu, di budaya tertentu,
Terkadang kan tidak sama dengan lingkungan yang lainnya atau budaya di komunitas yang lainnya. Sedangkan sifat atau nilai al-akhlak itu sifatnya universal dan abadi. Artinya semuanya ini berlaku dimanapun, siapapun, kelompok manapun. Maka kalau akhlak, mana yang terpuji, mana yang baik, mana yang buruk, jelas di sana. Jadi tidak terbatas pada kelompok tertentu atau kabilah tertentu, kaum tertentu, negara tertentu. Tidak terbatas itu, karena universal dia. Sedangkan moral ini sifatnya lokal dan kontemporer atau temporer ya. Demikian juga etika, lokal dan temporer. Ini menyesuaikan. Makanya etika di Indonesia dengan di Malaysia nggak sama, atau timur dengan barat berbeda. Tetapi kalau akhlak maka sama dimanapun ya, maka sama, mana standarnya adalah baku ya, baku. Apa standarnya? Tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada di Quran Sunnah, maka dengan mungkin ada di ijma maupun di qiyas. Artinya akhlak lebih universal. Adapun akhlak itu terbagi dua ya, yaitu akhlak yang terpuji dan tercela. Akhlak terpuji disebut dengan akhlakul mahmudah, dan akhlak tercela disebut dengan akhlakul madhmumah. Ya, akhlakul mahmudah dan akhlakul madhmumah. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa berperilaku ya, akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah ya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk meraih akhlak mulia atau akhlakul karimah atau mahmudah. Yang pertama adalah kita mengokohkan keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengokohkan keimanan dengan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah sebagai makhluk, tanggung jawab kita adalah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada siapapun ya, sesama makhluk Allah. Dengan semangat keimanan, maka insya Allah akan bisa mengukuhkan, meningkatkan akhlak mulia yang ada pada diri kita. Yang kedua, berteman ya, dengan orang-orang soleh yang berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Untuk bisa menjadi orang baik, maka butuh lingkungan yang baik. Dalam sebuah kalimat hikmah bahwa al-insan, yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Bar, beliau mengatakan bahwa al-insan ibnu bi'atihi, bahwa manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Artinya teman, lingkungan ini sangat berpengaruh pada akhlak. Kalau kita ingin meraih akhlak yang mulia, maka pastikan lingkungan teman yang mulia juga ya, orang-orang soleh, orang-orang baik yang punya misi sama untuk meraih kemuliaan akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Keempat, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus artinya Rasulullah sebagai role model dalam implementasi akhlak. Mencontoh beliau salah satu akhlak kepada beliau, ini juga langkah-langkah untuk bisa meraih akhlak yang mulia. Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Berikutnya adalah akhlak itu kepada siapa saja. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seorang muslim itu berakhlak kepada Allah? Yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Beribadah kepada Allah ya, artinya terus sebagai profesi utama seorang makhluk adalah hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa bertobat dengan terhadap semua kesalahan ya, terutama kalau akhlak kepada Allah berarti dosa kepada Allah. Misalkan lalai ya, dalam sholat, lalai dalam zikir dan sebagainya. Bertobat kita kepada Allah. Tilawah Al-Quran sebagai bacaan terbaik kita, yaitu Al-Quran. Setiap saat kita baca, setiap saat kita pahami, dan yang paling penting adalah mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Kemudian ikhlas, memusatkan semua kegiatan, semua aktivitas kita. Ikhlas itu
liwajhillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan kalau kita bekerja, maka niat karena Allah, uang yang diperoleh dari kerja itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, buah dari keikhlasan kita. Kemudian adalah khauf dan roja. Khauf artinya takut, roja berharap. Jadi kita senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut terus kemudian menjauhi, bukan ya. Karena takut justru kita mendekat kepada Allah. Takut Allah marah, takut Allah dengan nerakanya dan sebagainya. Ini boleh ya dalam syariat. Kemudian roja berharap hanya kepada Allah, ya, kepada Allah. Termasuk juga berharap surganya Allah Subhanahu wa taala juga masuk dalam akhlak kepada Allah, yaitu khauf dan roja. Selanjutnya adalah akhlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama ridha dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu utusan Allah. Mencintai dan memuliakan Rasul, ini juga syarat ya, syarat dari keimanan kita. Tadi tertinggal juga ya, salah satu akhlak kepada Allah juga mencintai Allah ya. Yang pertama level cinta itu kepada Allah, kemudian yang kedua cinta kepada Rasulullah, berikutnya adalah ya terhadap boleh dengan yang lainnya, tapi yang paling tinggi di antara manusia adalah cinta kepada tentu orang tua ya, didahulukan dulu Allah, Rasulnya, kemudian orang tua dan seterusnya. Mengikuti dan mentaati Rasul. Jelas bahwa mengikuti dan mentaati Rasul ini sama dengan mengikuti dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengikuti Allah dan Rasulnya maka akan mendapatkan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang agung. Ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasul ya, kemudian yaitu memperbanyak solawat. Artinya solawat itu kan doa kesejahteraan, assalatu ala nabi. Semoga Allah memberikan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga Allah berikan keselamatan kepada beliau. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Salah satu adabnya adalah akhlak kepada Rasul, yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya ya, hal-hal yang kecil yang menjadi kesunahan, misalkan menggunakan tangan kanan ketika memakai sandal misalkan gitu ya. Ini menghidupkan yang kecil-kecil begini, kadang-kadang kita lupa. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk masjid kemudian kaki kanan dan sebagainya. Ini sunnah-sunnah juga yang perlu kita syiarkan, selain daripada sunnah-sunnah yang agung yang lainnya. Berikutnya menghormati pewaris Rasul. Siapa pewaris Rasul? Yaitu para ulama. Dari mereka lah ilmu bisa sampai kepada kita. Dari mereka lah, yaitu para ulama, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal huruf-huruf Al-Quran, alif, ba, ta, dan sebagainya, melalui pewaris beliau, pewaris Rasul, yaitu para ulama. Maka kita sebagai seorang muslim juga meneruskan misi ini, menyampaikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang lainnya, menyampaikan Islam kepada saudara kita yang lainnya. Berikutnya adalah akhlak ya terhadap sesama muslim. Bagaimana kita hendaknya berakhlak kepada sesama muslim? Yaitu contohnya adalah dengan mengucapkan salam ya. Kemudian menghadiri undangan. Nanti kalau diundang maka wajib hadir kita. Kecuali undangannya maksiat, maka tidak boleh, tidak wajib kita hadir. Tapi selama undangan itu di dalamnya tidak ada kemaksiatan, maka ijabatu da'wah atau menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Contoh, misalkan undangan walimah, khitan dan sebagainya, itu wajib kita hadir ya. Selama dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran, tidak ada maksiat, tidak ada misalkan hiburan yang mengundang syahwat dan sebagainya. Berikutnya saling menasihati dalam kebaikan ya. Ta'awanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan dalam kesabaran.
Jika bersin lalu membaca alhamdulillah. Kalau kita bersin membaca alhamdulillah. Dan maka doakanlah yarhamukallah kalau kita mendengar saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah gitu. Menjenguk orang sakit ya, ini bagian daripada akhlak ya, akhlak terhadap sesama muslim. Menjenguk orang sakit. Kemudian berikutnya akhlak pribadi. Yang pertama jujur ya, kemudian sabar, tawadu, pemalu, iffah ya, pemaaf, berbakti kepada orang tua, menutup aurat, memuliakan tamu dan lain sebagainya. Baik sahabat-sahabat mahasiswa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin untuk materi kita tentang akhlak. Yang paling penting bagaimana kita bisa mengamalkan akhlak itu ya, meskipun misalkan kita tidak paham teorinya apa itu akhlak. Yang paling penting adalah bagaimana kita berperilaku, karena akhlak itu adalah perilaku. Harus ikhlas karena Allah, bukan dibuat-buat, bukan karena orang lain. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Al-afu minkum, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.